Irjen Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Ia menjadi tersangka kasus narkoba. Kan dia menuliskan pesan bahwa dia narkoba itu positif karena obat bius dan lain sebagainya. Nah, ada yang janggal menurut gua. Rata-rata media membicarakan diskusi hilir, tapi tidak hulu yang dibahas. Hulunya ini apa, Bang? Moral. Oh, intervensi. Intervensi dan lain-lain. Pasti ada. Kenapa sih lo keluar dari Kompas TV akhirnya? Banyak juga hal-hal yang baik, sangat banyak bahkan dari Pak Harto. Di sini yang kadang-kadang dikorbankan nilai etika jurnalistiknya, Bang. Fair lah, Bang. Media yang netral sekarang masih ada, Bang. Ketika media yang dianggap tidak imbang, laporkan ke Dewan Pers. Jangan ke polisi dong, gue pernah laporin polisi soalnya. Iya. Bukan ke polisi, ke Dewan Pers. Ada banyak rahasia-rahasia negeri ini yang kita tahu dan kita tidak bisa keluarkan. Contoh misalnya, Program Aiman di YouTube pun besar tuh. Lo tahu untungnya berapa situ? Metro, TV One, atau SCTI? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Gue agak gemeteran gue bicara sekarang karena ini ada jagoannya jurnalis nih. wow, ngeri banget. Center paling Apa, andal Bos? dan paling dicari. Sama siapa? Malu Nggak tahu. Karena gue juga nyari dia udah lama. Bang, lo kapan ke tempat gue? Ntar Iya, dulu, bro. minta maaf. Lo kapan ke tempat gue? Ntar dulu, bro. Maaf, baru bisa sekarang nih, karena sekarang lagi transisi, jadi ya udahlah gitu ya. Kemarin-kemarin, aduh, terbang sana terbang sini, waktunya jadi mohon maaf. Iya. Bang Aiman, Bang, lo ini kenapa gue panggil Bang? Karena memang ternyata umur lo lebih tua dibanding gue. Ah, Tapi masa sih? kayak Kalau secara waktu muka kayaknya mudaan dia gitu kan. Gue agak, ini Bang Aiman ini umurnya berapa? Gue bilang, umur lo berapa Bang? Mau nggak lo buka-bukan? Hah? Umur Udah berapa? ada kok di Wikipedia ada. Ada di Wikipedia. Gue lahir tahun 78, hitungnya itu. Itu real? Ya real lah, real. Kita nggak boleh bohong dong, jurnalis nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong ya? Oh, iya. Emang ada yang bohong jurnalis? Iya, kan namanya manusia pasti ada lah, tempat lupa dan salah. Mungkin sengaja, mungkin hilaf, kan nggak ada yang tahu. Iya. Nah, ini sosok seorang Aiman. Aiman ini, gue pernah juga datang ke program beliau waktu itu kan. Iya. Beliau. Dan viral juga waktu itu. Lumayan. Soal kenapa waktu itu lo kan ya, Iya. IT-nya Pak Prabowo waktu itu kan. Menurut lo menang waktu itu Pak Prabowo kan. Terus gue bilang, menang. datanya dari mana? Lo sebut, ternyata viral tuh. Iya. Karena nggak masuk logika. Lu sadar nggak sih kalau jawaban lo nggak masuk logika? Hah? Kok dibilang Pak Prabowo menang, Pak Jokowi menang kok? Gitu ya, Pak Jokowi menang ya? Lo pengen banget Pak Jokowi menang waktu itu? Oh enggak. Oh enggak. Kita tuh independen, jadi independen. kita berdasarkan fakta. Oke. Kalau Pak Jokowi kalah, sebut kalah. Kalau Pak Jokowi menang, sebut menang. Demikian juga dengan Pak Prabowo kan gitu. Oke. Tapi lo mencari fakta di tempat yang lain. Adakah fakta lagi? Justru itu kan yang namanya wartawan tuh tidak hanya berpegang pada satu fakta. 3 kalau gue bilang, ini formulasi gue sendiri nih ala Aiman. Fakta, data, dan logika. Kenapa Fakta, logika data, masuk? logika. Sebentar, Iya, agak pelan-pelan Bang. Fakta, Iya. data, logika. Dari fakta kita dapetin. Iya. Kita perkuat dengan data yang valid. Oke. Lalu kita olah dengan logika kita. Oke. Nah, inilah kemudian yang menjadi kekuatan. Contoh misalnya nih sekarang, ini tayang nggak jauh-jauh deh sekarang kan? Iya. Ini contoh, gue lagi mau bikin vlog nanti soal misalnya pengakuan dari Irjen Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Ia menjadi tersangka kasus narkoba. Oke. Lu udah dapat itu? Apanya? Udah wawancara dia? Belum, lu kan sekarang ditahan. Oke. Di Patsus ya. Iya. Nggak tahu tahan di mana. Kan dia menuliskan pesan bahwa dia narkoba itu positif karena obat bius dan lain sebagainya. Nah, ada yang janggal menurut gua. Nah, tentu ini harus dijawab oleh pihak Teddy Minahasa ya, baik oleh Pak Teddy-nya langsung ataupun oleh pengacara Bang Henry Yoso. Misalnya soal ini, ia menggunakan uang pribadi 20 miliar rupiah ya untuk operasi di Laut Cina Selatan pengungkapan narkoba yang akhirnya dibohongi oleh orang yang namanya Anita atau Linda. Oke. 20 miliar rupiah uang pribadi. Memang kekayaan dia di LHKPN disebutkan 29 miliar rupiah. Ini agak sedikit matematik nih, karena kita teknik nih. Iya. Ini beruntung nih. Anak teknik. 29 miliar Anak rupiah. teknik nyasar jadi jurnalis. Iya, tapi logikanya jadi terpakai. Masuk. 29 miliar rupiah kalau dilihat, oh ya mungkin dia punya 20 miliar. Tunggu dulu. 29 miliar rupiah itu pecah lagi dong. Apa hartanya? Ternyata 85%, which is itu ada 25,81 miliar rupiah, itu berupa harta tak bergerak. Ada tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Artinya kan sisanya kurang dari 4 miliar. Betul kan? Kok punya uang 20 miliar dari uang pribadi? Itu kan pertanyaan, janggal. Dari mana? Nah itu menarik untuk dicermati. Bukan berarti itu bohong, bukan berarti itu benar, tapi itu wajib untuk dijawab. Karena itu mengusik logika publik. Nah,
Itulah yang gue bilang tadi, kita menggunakan fakta, ada fakta nih, jawaban, ada fakta Irjen Teddy tersangka narkoba, ya. Lalu kemudian fakta yang kedua adalah dia memberikan pembelaan dari versi dia, data itu. Lalu kita gunakan data yang baru, LHKPN tadi. Untuk menciptakan fakta baru? Untuk melihat, mengecek fakta ini kan. Cross-check. Lalu kita gunakan logika. Mungkin nggak dia punya 20 miliar, sementara 25 miliar dari 29 miliar hartanya dia adalah harta tak bergerak. Kan nggak masuk logika. Jadi dari mana uang 20 miliar itu? Itu yang jadi pertanyaan. Jeng-jeng eksklusif di Aiman. Iya. Masih ada Aiman gitu. Good question. Karena gue dengar Aiman check out dari Kompas TV. Ini ada apa sebenarnya? Ini menarik. Ya, jawabannya mungkin katanya ada tawaran karir lebih baik gitu kan. Ini nggak apa nih, ada suaranya? Aman? Ya, maka kebiasaannya begini Bang. Inilah Macan Dialis apa adanya. Gue soalnya kalau taping kayak gini gue suruh berhenti dulu tuh kan. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak boleh, kita mengalir menghentikan karir ekonomi orang. Oh iya benar. Ekonomi lagi susah nih Bang. Kita suruh diem, ntar dia nggak bisa bergerak ekonomi Indonesia. Minimal ada pembangunan kan? Biarin Mas, nggak apa, biarin. Biarin nggak apa. Oke, jadi terus tadi apa tadi? Ini gara-gara Gerinda. Bukan Gerindra kan? Bukan. Gerindra. Kalau Gerinda selalu terdepan, terbaik. Membela rakyat Indonesia. Bang, itu tadi kalau bicara ini ya, bicara apa? Bicara kekuatan informasi yang akhirnya lo dapatkan Bang. Dari fakta, lo olah, bukan sebenarnya data dulu dong, harusnya lo dapat fakta dulu. Bisa dua-duanya, bisa data dulu, bisa fakta dulu, mana yang kemudian lebih dulu kan? Oke. Kalau misalnya informasi berupa orang mengatakan sesuatu kan fakta dulu ya. Atau kita menyaksikan di sebuah lokasi misalnya, itu kan fakta dulu. Tapi ketika kita mendapatkan laporan keuangan, laporan PPATK, ada data dulu kan. Jadi itu sih fleksibel aja. Tapi yang terakhir pasti harus dilogikakan. Karena begini, yang namanya wartawan ya, wartawan tuh bukan sekedar bertanya question and answer. Gue nanya nggak tahu. 1 tambah 1 berapa sih? 2. Bukan. Menurut gue 1 tambah 1 itu 5. Menurut lo 2. Bisa dong gue dengan 5. Kenapa? Karena 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bilangan basis 0. Kalau basisnya 2, beda lagi. Ini orang matematik yang tahu kan. Kan ada basis-basisan itu ya. Nah, itu kan exchange ideas. Itu yang gampang lah. Bagi gue misalnya, Indonesia ini harusnya A. Bagi lo harusnya B. Kenapa seperti itu? Itu exchange ideas. Ada pertukaran ide, pertukaran gagasan, kontestasi ide. Jadi bukan sekedar, menurut lo Indonesia apa? Harusnya seperti apa? Harusnya seperti ini, A, B, C. Oh iya, oke. Lalu bagaimana cara mendapat sana? Itu it's not a journalist. Journalist should give the ideas that can be exchanged between you and me. Antara interviewer dengan interviewee. Itu yang kemudian terjadi seharusnya. Bukan gue nanya karena gue nggak tahu. Bukan. Itulah kekuatan Aiman. Oke. Lu pelajari dulu di situ, akhirnya lu dapat cross check, lu lempar lagi di situ. 3 serangkai tadi, fakta, data, dan logika. Itu yang gue olah. Gue yakin soal Irjen Teddy Minahasa ini, setidaknya sampai detik ini ya, itu belum ada yang berpikir ke arah sana. Nah itu harus diungkap, karena hal-hal seperti itu mengusik logika publik sekali lagi. Jangan sampai kemudian, ini kita bicara ke depan ya, jangan sampai kemudian ada hal-hal yang baru seperti kasus Sambo sebelumnya. Buka aja, kalau memang benar, ya silakan. Logikanya seperti apa, datanya seperti apa, ungkapkan. Kan kasus Verdi Sambo itu terungkap kalau dengan data saja, fakta saja, tanpa menggunakan logika, nggak akan terungkap kan? Tapi ketika kita menggunakan logika kita yang diberikan oleh Tuhan, maka kelihatan tuh kejanggalannya. Dari jamnya nggak masuk akal, dari pelaporannya kenapa nggak dilakukan di Magelang pada waktu ada pelecehan misalnya. Padahal nih Kadif Propam, polisinya polisi, bosnya lagi bintang 2, kan gitu. Itu logika. Tapi ketika kita mainkan hanya fakta dan data, lalu kemudian linear kita berpikirnya, nggak akan dapat tuh apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan dari nurani kita. Minimal nurani lo pribadi dulu. Yes. Baru lo untuk terusik. Gini, kadang nurani lo yang terusik, apa lo mengkorelasikannya dengan nurani publik? Karena publik belum tentu sesuai dengan apa yang lo mau. Nah, ini menarik. Amat lah misalnya gitu ya. Ini menarik ini. Gue nggak pernah berpikir nurani publik seperti apa.
Tapi gue berpikir, ini ada hal yang nggak masuk logika. Sesederhana itu, as simple as that. Sesederhana itu. Jadi gue nggak berpikir bahwa ini nanti gimana. Enggak. Konsorsium 303 gue mikir nanti gimana, ini gimana, bentrokan ini segala macam. Enggak. Bahwa ada kejanggalan, ada ketidakadilan, ada illicit, illegal, ya, hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, melanggar hukum, lalu kemudian ada indikasi yang dalam tanda kutip dipermainkan, tentu itu kan menjadi hal yang harus dibongkar. Itu. Apalagi kemudian, nah, orang bicara bahwa iya judi online ilegal dalam tanda kutip ya, ada yang melindungi, yang mesti harus dibuktikan lagi itu suara itu ada atau tidak. Kemarin keluar diagram Sambo, Kapolri menyatakan bahwa ingin menuntaskan soal itu, mendalami. Dan muncul diagram-diagram yang lain ya. Iya. Tapi orang kemudian tidak berpikir bahwa ada apa sesungguhnya. Nah itu kita harus berpikir dengan logika tadi. Ternyata cek datanya dong. Ternyata PPATK bilang main ini rata-rata 10.000, 20.000 sehari cuma sekali. Which is apa? Orang nggak punya yang main, mayoritas. Kalau ada transaksi 155 triliun ya, gue koreksi sebelumnya gue sebut 151. 155 triliun per tahun dari judi online, yang main sehari cuma 10.000, 20.000 satu orang, artinya ada berapa puluh juta orang, bahkan mungkin berapa ratus juta orang yang main judi online dalam satu hari. Atau dalam setahun itu ketika dikumpulkan berapa banyak. Nah, mayoritas dari mereka adalah orang ya, golongan menengah bawah. Apa artinya di situ? Artinya mereka dapat misalnya komisi atau dapat misalnya upah 50.000 sehari, 10.000 yang digunakan untuk judi online misalnya. Sisanya mungkin kebutuhan lain, ngontrak dan lain sebagainya. Nggak dibelikan susu dan telur, dalam tanda kutip, protein untuk anaknya. Dan ketika itu udah puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta, itu bicara anak, men. Bicara generasi bangsa. Gimana kita bicara ke depan? Nah, ini kan yang nggak terpikir sesungguhnya. Kalau hanya fakta dan data saja, linear, nggak nyampe ini ke sini. Tapi ketika kita menggunakan logika kita dari data dan fakta itu, maka ada fakta dan data yang baru yang luar biasa. Gue potong sedikit bang. Di saat lo menganalisa dengan logika lo akhirnya, fakta dan data yang sudah lo dapat. Dan data yang valid ya, itu Ya. PPATK yang ngomong. Ya. 155 triliun itu. Fakta dan data yang lo olah di logika lo. Kan gitu nih? Ya. Ya inilah keuntungannya kita sebagai anak eksak yang akhirnya bisa mengkombinasikan dengan dunia sosial bang ya. Akhirnya kombinasi kita mungkin lebih... Karena logikanya katanya lebih simpel ya, lebih rigid sederhana. dan lebih sederhana akhirnya. Lebih pasti, Karena lebih kita eksak. punya rule of thumb. Yep. Ya kan, Betul, kalau betul. anak-anak sos kan kemana-mana bicaranya. Tapi rule of thumb-nya... Tapi gue menikmati jadi anak sos, karena S2 gue kan sosial. Tapi lo background lo kan eksak. Iya, iya. Jadi lo anak sosial yang sudah punya rule of thumb. Ya. Ini nggak bisa kesini, nggak bisa kesini, ada terus ini nggak mungkin kesini. Rumusnya udah ada lah, kira-kira gitu bang ya. Gini bang, di saat lo misalnya kayak kemarin, menggali isu yang memang lagi sangat populer dan nggak berhenti-berhenti isu Iya. ini. Lama bertahannya. Biasanya kan Hampir Indonesia, 3 bulan tuh Aiman main full konsisten di kasus Sambo. ya, biasanya kan isu-isu viral tuh paling cuma seminggu, 2 minggu. Iya. Maksimal sebulan udah selesai, redup gitu kan. Menurut gua, isu ini, menurut gua bang ya, kalau gua mau harus melogikakan data dan fakta yang gua dapat juga misalnya, ini pertarungan antar pemilik-pemilik, ya bisa dibilang togut lama togut baru lah jadinya, misalnya gitu loh bang. Maksud gua, kenapa nggak lo analisa logikanya dari sisi kenapa moral bangsa mau ikut judi? Maksudnya gimana? Gini, tadi kan kita akhirnya kita analisa ini ada ratusan juta orang ikut ini yang 10.000 orang 10.000 per orang, Iya, 10.000 sehari. rupiah sehari ini. Kenapa nggak kita galinya atau misalnya kita angkatnya itu kenapa rakyat Indonesia dengan sangat mudah ikut program judi itu? Kenapa kita tidak mempunyai batasan-batasan moral atau batasan-batasan agama yang akhirnya itu yang kita perkuat? Ya lu jangan juga ikut itu dong. Judi nggak bisa bikin kaya. Misalnya Menteri Pendidikan yang kita angkat. Misalnya, kalau gue pribadi bang, gue lebih seneng cari kita di hilirnya dulu bang. Sorry, di hulunya bang. Ini kan diskusi hilir yang kita diskusikan. Rata-rata media membicarakan diskusi hilir, tapi tidak hulu yang dibahas. Hulunya ini apa bang? Moral. Pancasila kita yang kita tidak kita ikutin. Gimana pandangan lo?
Lu paham maksud gue, Bang? Iya, iya, iya. Maksud gue paham. Kenapa tidak misalnya Aiman datangin ke Menteri Pendidikan, datangin ke Menteri Agama? Gimana kok bisa jadi begini? Ini kok begini-begini? Oh itu, Apa itu tidak kan dikontrol? komprehensifnya. Jadi ketika itu terjadi ya itu tentu ada pengembangan isunya dan itu akan sampai ke sana. Tetapi bahwa fenomena itu harus terpotret dengan baik itu sebuah hal yang lain gitu kan. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Ya kita harus memberikan gambaran dulu kan kepada masyarakat bahwa ini loh fenomenanya. Dari fenomena ini aja belum tuntas nih. Kalau kita bicara fakta dan data aja cuma ada 155 triliun, judi online, ya setahun udah selesai. So what? Nggak ada apa-apa lagi. Nah makanya gue kembangin tuh. Ternyata yang main 10.000, 20.000 sehari, mayoritas menengah ke bawah, artinya mereka mengorbankan protein untuk anak-anaknya. Oke. Di Itu saat dulu. orang rela untuk dikorbankan protein ini kok. Di saat orang untuk rela. Ikhlas dan Apakah rela kita rela untuk mengorbankan generasi kita? Pertanyaannya itu. Iya, iya. Tapi orang Jawabannya itu kan rela. tidak. Dia tahu gue judi ya pasti rugi. Karena dia nggak punya pengetahuan. Nah, itu That's tadi, Bang. Nah, itulah kemudian langkah selanjutnya. Oke. Langkah selanjutnya, apa yang harus diubah dari sini? Satu, soal penegakan hukumnya. Itu dong, dijaga dulu. Dua, soal edukasinya, sosialisasinya. Tiga, soal rencana ke depan. Men, gue begini sekarang bukan setahun 2 tahun. Iya. 8 tahun. Proses pasti. Proses, bukan maksudnya. Dulu gue gemuk. Karena Gue udah nggak tahu nge-gym. gizi dulu. Gue nggak tahu gizi. Sekarang apa yang gue makan tahu Gue pikir apa ya? Fisik taunya dia. Fisik. Lu sekarang gue tanya, orang sekarang gue tanya, lu tanya, mau minum apa? Kalau nggak teh, manis, kopi. Tanya tadi, mau minum apa? 2 kali, air putih. Air putih, Iya, gue nggak mau nambah kalori karena gue udah cukup. Makan siang gue udah cukup tadi kalorinya. Gue nggak mau nambah lagi dengan kalori yang lain. Karena ada insulin gue yang nanti bisa terganggu. Iya, karena lo sadar dengan pendidikan yang lo dapat kan. That's knowledge. Iya. Nah, knowledge itu yang harus ditularkan gitu kan. Ini all knowledge. Sekarang ini kita bicara soal BPJS misalnya, kesehatan gitu ya, BPJS kesehatan ya maksudnya. BPJS kesehatan, oh ada tanggungan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya gini, ini kalau bicara ke hulu mana-mana, orang tahu nggak mayoritas di Indonesia bahkan dunia ya, itu apa sih penyakitnya? Paru, men. Ya ini. Iya kan? Nah, oke, kalau lu mungkin asuransi lu kemana-mana banyak ya. Yang mereka di bawah itu mereka nggak bisa berhenti, itu yang namanya kelepus asap itu kan. Iya. Lalu kemudian kanker paru, lalu kemudian lain sebagainya. Yang nanggung siapa? BPJS. Nah, edukasi itu udah dilakukan belum? Kok gue nggak mendengar hal yang signifikan ya soal itu? Soal gizi, soal kesehatan. Ini orang sadar kesehatan bener ini. Harus. Kalau kita bicara generasi, kita harus sadar kesehatan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan sehari-hari, olahraga seperti apa, itu. Gue di luar segala pro kontranya ya. Iya. Gue tahu lu dulu Partai Golkar, Partai Berkarya, gue tahu arah lu kemana. Iya. Dulu SD. Oh, Anda aktivis 98 dulu. Iya, gue udah mahasiswa waktu itu kan. Mahasiswa. Nah, SD gue bicara SD lah tahun SD gue tuh 84 sampai 90. 84 sampai tahun 90. Itu aktif banget kan. Hampir setiap hari, gue lupa itu, setiap hari bahkan seingat gue. Kalau SMP udah mulai seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu udah senam SKJ. Iya. Hafal kita tuh. Hafal. Iya. Kayak Iya. yang gerakannya menurut gue tuh, gini banget sih. Apa nggak ada yang lebih sophisticated lagi ya gitu kan? Iya. Waktu itu kan kita pikir, Iya. ini nggak ada yang lebih keren lagi apa cuma gini. Tapi ternyata itu berdasarkan penelitian gitu kan. Terus ingat nggak lu waktu itu sempat ada pembagian, gue tuh di SD tuh karena SD gue SD negeri ya, ada pembagian misalnya telur, susu, itu ada. Perbaikan gizi masyarakat ya. Nah itu kan edukasi. Gue yang waktu itu SD gue nanya ke guru gue, nanya ke orang tua gue. Ini susu telur, kenapa yang dibagikan susu telur? Oh karena protein. Protein itu untuk apa? Kita jadi belajar. Bukan soal pembagian yang sekali itu bukan. Tapi pembagian yang pada saat itu gue nanya, tuh susu telur untuk apa? Untuk protein. Oh protein itu untuk apa? Perkembangan otak, perkembangan sel-sel jaringan dan lain sebagainya. Mungkin nggak sedetail itu waktu itu ya. Tapi supaya kamu lebih pinter. Sesederhana itu aja. Oh, Minimal gitu ya? dapat knowledge baru di situ. Knowledge baru. Dan kebiasaan. Yes, hanya karena sekali aja tuh susu sama telur. Iya. Gitu. Itu yang gue sekarang lihat hilang. Berarti Parto keren emang ya?
Banyak yang nggak keren juga. Iya, tapi ada yang keren. Nggak boleh dong kita bilang semua Ada nggak yang keren. Banyak yang kerennya juga dong. Banyak yang keren, banyak juga yang nggak keren ya. Oke, ini Nah, kata gua seimbang dong. 98. Seimbang ya. Oke. Jadi poin itu yang akhirnya ya bicara knowledge tadi Bang, akhirnya kita kan sebagai mungkin masyarakat yang melek terhadap dunia yang mungkin kita dapat informasi lebih primer ya. Iya. Dibanding mungkin kita lebih duluan dapat dari media-media kan. Lo pasti lebih duluan dapat, baru akhirnya lo transformasikan ke dan lo distribusikan ke dunia. Iya. Sehari itu gue bisa publik. dapat ratusan data dan ratusan. Entah yang dari Instagram kah, entah dari WhatsApp lah, entah dari Twitter yang ditujukan ke gue ya, bukan yang gue baca nih. Iya. Itu banyak banget dan ya sebagiannya hoax, sebagiannya benar. Iya. Sebagiannya nggak bisa Logika kan. nggak bisa dicek lagi. Ini saya dapat ini, orangnya begini, lokasinya di sini. Setelah kita cek, bukan gitu kan. Atau misalnya alamatnya palsu, alamatnya beda gitu. Macam-macam. Artinya kita mentok di situ. Tapi ya kan kita itu nggak bisa, ya kita punya keterbatasan waktu, sumber daya. Lu tau nggak gini? Di Aiman itu udah kayak kantor redaksi Aiman dulu waktu di Kompas TV ya, dulu. Karena udah nggak. Itu udah kayak kantor polisi, men. Gue nggak tahu kantor polisi. Udah kayak Yanma, pelayanan markas. Bukan, sorry. Udah kayak apa namanya? Yang buat laporan polisi itu apa namanya? Kok gue lupa namanya. Yanmas, sih. Yanmas, pelayanan masyarakat. Udah kayak Yanmas. Tiap 2 hari dapat tuh satu surat, 2 surat. Jadi kalau 2 suratnya Kayak satu hari. Hotman 911 gitu loh ya. Iya, ini apa namanya? Laporan. Ini mereka kirim lewat paket. Ya. Ada yang lagi di pengadilan, setebal ini berkas dakwaannya dicoret-coret sama dia, ini nggak bener nih kan gini-gini segala macam. Ada yang lagi di tahanan, gue bingung, gue bisa nulis pakai tulisan tangan. Mungkin lewat keluarganya kali. Tulisan tangannya saya di tahanan nih di Lapas Cipinang, ini gini-gini kasusnya begini, tolong. Narkoba dan lain sebagainya. Ada yang mafia tanah banyak banget. Gue nggak usah, jangankan lo Bang ya, gue aja merasakan kayak di DM Instagram gitu ya, di YouTube. Ini banyak orang ngasih feeding data ke kita ya. Feeding data, ini di sini ada seperti ini, di sini ada seperti ini. Akhirnya kan kalau kita mau ngolah itu lebih baik kan akhirnya bisa jadi sebuah informasi yang bermanfaat buat publik ini kan Bang ya. Dan gini Bang, kadang ada suatu batasan-batasan dan kendala mungkin. Ini mungkin nggak tahu terserah lo mau jawab apa enggak ya. Tapi poinnya yang lo rasakan di saat lo ngangkat sebuah isu yang sensitif, sangat sensitif, dan itu isu-isu politis bahkan. Isu-isu politis itu kan kita sama-sama paham. Ini ada sebuah tuh langsung megang bantal deh. Gue nggak enak kamera sih soalnya. Jadi isu-isu yang akhirnya membuat pertarungan batin, pertarungan hati nurani, dan itu Kenapa juga bisa ada pertarungan itu? di saat kita mempertaruhkan mana yang lebih baik akhirnya Bang. Maksudnya gimana? Misalnya ada satu isu A, isu B, isu C gitu. Iya, misalnya gini Bang ya. Kan di dunia politik itu perdebatan terjadi di semua media, mau TV dan lain-lain itu. Baik kita berdebat dengan narasumber yang lain, itu saat berdebat kita bertengkar keras, di luar kan kita ngopi juga. Tapi poinnya kan yang misalnya gue berdebat dengan siapa di lawan politik gue. Yang gue sampaikan ini, yang menurut gue Indonesia akan lebih baik kalau begini. Begitupun dia. Tapi gimana caranya biar diterapkan pola gue atau pola dia, kita bertarung secara politik. Betul. Dan akhirnya Exchange ideas, pertukaran ide. Iya. Tapi yang berat di sini adalah di saat ada interupsi politik di bawah layar yang akhirnya membuat kita ini harus dikurangin dikit, ini harus intervensi dan lain-lain. Pasti ada. Apalagi Aiman yang biasanya selalu ngangkat isu-isu sangat. Maksudnya apakah ada intervensi dari pihak eksternal maupun internal? Jangan-jangan karena itu juga lo keluar dari Aiman akhirnya. Jangan gue Bang. Gini, gue jelasin ya. Ini bukan gue yang ngomong nih. Oke. Ada buku namanya Mediating the Message. Ya. Itu karangan Rees and Shoemaker. Itu bagaimana media, bagaimana pesan dari sebuah media itu dikeluarkan oleh sebuah media lah gitu ya. Ada pertarungan ide di situ, bahkan bukan hanya dari eksternal kita pastilah ada ya. Bahkan dari internalnya. Apakah kepentingan politik misalnya, kepentingan bisnis, bahkan kepentingan redakturnya atau kepentingan pemimpin redaksinya misalnya. Personal bahkan. Akan teman-temannya dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Dan itu
dikuatkan dalam jurnal dan disertasi yang kemudian dikumpulkan dalam buku itu. Ini bukan, gue nggak bilang satu persatu apakah di media Kompas, apa di mana, tidak ya. Semua, karena itu berdasarkan hasil disertasi dan jurnal penelitian dari Rees dan Shoemaker itu. Itu yang terjadi. Jadi apakah terjadi? Ya itu sudah dijawab di dalam buku itu. Dan bukan hanya satu media, semua media. Bahkan di media mainstream sekalipun. Iya, di media mainstream, ini kita bicara media mainstream kan. Bahwa ada kepentingan-kepentingan itu wajar. Tapi bagaimana kemudian mengharmonikan itu yang menjadi keahlian dari sang jurnalis. Kepentingan kan bukan hanya kepentingan owner. Ada juga ownernya bisa ownernya businessman, ada juga owner politisi misalnya. Tapi bisa juga kepentingan redakturnya atau pemimpin redaksinya. Atas kepentingan-kepentingan golongannya dia, temannya dia, dan lain sebagainya, kan bisa aja. Bisa aja kan? Nah, itu yang harus dijaga. Tapi lo mau jawab atau enggak terserah nih Bang ya. Kenapa sih lo keluar dari Kompas TV akhirnya? Karena gue selalu begini, dalam melangkah gue selalu melihat value, nilai. Nah, kebetulan gue di tempat yang baru ini, di grup MNC, gue mendapatkan value yang lebih, tantangan yang lebih, challenge yang lebih. Itu aja sih. Apa jabatan lo baru Bang terakhir? Salah satu pimpinan redaksi lah gitu. Wow. Pimpinan ya, gue bilang bukan pemimpin. Oke. Wow. Di MNC? Di salah satu media milik MNC. Salah satu media milik MNC. Milik Pak Haritanu? Yes. Perindo? Pak Haritanu Perindo. Oh iya. Pak Haritanu Perindo ya? Iya, Pak Haritanu Perindo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sekarang gini, orang emang salah orang owner itu politisi yang pemilik media, salah? Enggak juga dong. Sekarang begini, gue bilang begini. Owner bisa politisi, bisa bisnismen. Emang kalau bisnismen nggak punya kepentingan? Ya. Punya, bos. Pasti. Atas bisnisnya dan sebagainya. Atau berteman dengan tokoh politik. Atau berteman tokoh politik untuk mengembangkan bisnisnya, mengamankan bisnisnya. Iya kan? Ya. Politisi punya kepentingan, pasti. Sesuai dengan belum tentu negatif loh, Bang. Belum tentu negatif. Kadang-kadang orang berpikirnya negatifnya aja gitu loh. Betul. Nah, politik kan juga banyak positifnya. Politik itu mulia. Mulia loh. Gue S2 gue politik, men. Makanya gue bilang politik itu mulia. Mulia kenapa? Mulia untuk mencapai tujuan dengan cara yang mulia. Orang-orangnya banyak yang nggak mulia, tapi jangan salahkan politiknya dong. Kan gitu. Oknumnya. Sistemnya bisa jadi. Soal banyak atau tidak banyak itu soal belakangan ya. Nah, sekarang gue bicara dulu soal pemilik media ini. Kalau pemilik media itu kemudian dia intervensi dan lain sebagainya, yang kemudian tampak di dalam pemberitaannya, masyarakat kritik dong. Itu aja. Jadi jangan salahkan, ini media ini dimiliki oleh politisi ini, media ini dimiliki oleh bisnismen ini. Nggak apa-apa. Mereka punya kepentingan, mereka mungkin intervensi, bisa aja kan gitu, bisa aja. Seperti yang tadi dituliskan dalam buku misalnya. Tapi bukan itu kan. Outputnya seperti apa? Kalau outputnya itu tidak sesuai nurani publik, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan logika, misalnya mengikuti skenario-skenario teman-teman konco-konco ya. Nggak mesti pemilik sih, tadi kau bilang kan redaktur bisa, pemimpin redaksi juga bisa. Bahkan produser pun bisa pengaruh. Mempengaruhi reporternya misalnya. Iya, bisa yang diundang siapa kan jadi. Iya, bisa. Yang diundang siapa narsumnya ini aja gitu kan. Tanpa atasannya tahu bisa aja. Betul. Bisa. Itu terjadi waktu itu kan. Terjadi Bang. Terjadi waktu 2019. Itu di media yang lama. Bukan Kompas TV ya, bukan Kompas TV. Itu kan akhirnya kemudian dirapihkan waktu itu. Dia termasuk orang yang mikul jubur mendem jero. Dia nggak mau jelekin sesuatu yang udah ditinggalin. Nggak usah. Iya. Gue baca loh buku. Anda mulia. Tindakan, pikiran, ucapan, perbuatan saya ya. Kurang lebih itu ya bukunya. Gue punya bukunya tuh. Pak Harto maksudnya kan. Oke. Kan gue bilang nggak semuanya buruk. Banyak juga hal-hal yang baik. Sangat banyak bahkan dari Pak Harto. Senang kan? Oke, senang. Idola gua. Lu berarti nggak ikut 98 lo, nggak turun dong lo? Ya kan gua kan 2004 Bang. Oh itu waktu 98? Ya belum, masih SMP gua Bang waktu itu. SMP nggak ikut-ikutan? Kan ada juga pelajar-pelajar. Ya kan, ya SMP apa sih Bang? Bocah masih pakai celana pendek, kita kan masih ikut-ikutan nggak ya? Yang lain lah kita nongkrongnya, ngobrol itu tuh. Gua di Bandung waktu itu 98, tapi Bandung aman, sentosa, meskipun kita juga sibuk waktu itu. Gerakan di Bandung juga udah rame kok itu kan. Ada, tapi kan nggak ada kerusuhan di Bandung sama sekali. Nggak seperti Jakarta, Solo, Jogja ya. Bandung aman, sentosa. Bang, tadi balik lagi Bang. Kita mau fair. Gue mau mencoba fair kayak dulu waktu kemarin tuh 2019 ini. Ada salah satu media yang diboikot memang waktu itu sama kelompok Badan Pemenangan Nasional 02 waktu itu kan. Salah satu media yang diboikot, kita nggak boleh datang ke sana. Oh iya? Ada gitu ya? Ada. Ya masa lo nggak tahu Bang?
Gue tahu ada jarak, tapi sampai nggak boleh datang ke sana. Ada Ada ya? waktu itu. Oh iya, gue ingat. Karena terlalu Gua ingat. ekstrim. Betul. Sempat ramai juga di media sosial waktu itu. Iya, gue ingat. Karena terlalu ekstrim dan sebenarnya tadi lu balik lagi lihatnya. Media harusnya menyampaikan check and balance-nya lebih seimbang ya. Tapi di saat kata lu bilang, ya kita lempar ke masyarakat, apakah masyarakat nanti yang akan menghukum media tersebut? Iya, betul. Akhirnya kan gitu, Bang. Betul. Tapi ya masyarakat sekarang ini kan terpolarisasi. Ya gue walaupun dia nggak seimbang tapi tetap senang aja. Nah, di sini yang kadang-kadang dikorbankan nilai etika jurnalistiknya, Bang. Bang, fair lah, Bang. Media yang netral sekarang masih ada, Bang. Media memang tidak perlu netral, media harus independen. Karena betul. Terus sekarang begini, mengambil angle aja, itu pasti kan kita berpihak pada siapa? Pada publik. Bisa media independen di saat tadi Itulah manusia-manusianya ilmu sosial. kenal dengan dunia kepentingan. Itulah ilmu sosial, nggak ada yang eksak. Ini makanya gue pelajari hal yang baru. Yang gue belum pelajarin gitu. Kalau kita bisa bicara pendekatan interpretatif misalnya, itu orang bisa beda-beda. Antara, ini gue bicara sedikit filsafat ilmu ya. Antara orang positivis dengan orang interpretatif itu beda. Positivis dia angka-angka segala macam dia kuantifikasi, dia konversikan pada angka. Sementara orang interpretatif dia langsung menuju ke orang itu untuk kemudian dia melakukan katakanlah analisis kualitatif, bukan kuantitatif. Sampai ke titik lambungnya istilahnya. Iya. Nah, karena gue orang teknik yang dulu banyak belajar statistik, awalnya gue pro ke positivis, tapi belakangan gue lebih cenderung ke interpretatif. Jadi interpretatif itu orang bisa berubah ketika gue punya mindset A, tapi ketika gue turun ke lapangan, mindset gue berubah. Karena dia langsung turun dan dia melakukan analisis kualitatif terhadap subjek dan objek yang dia temui. Nah, itu yang gue mau sampaikan di sini, bahwa soal tadi pemboikotan itu, gue nggak bisa bilang bahwa media yang salah. Jangan-jangan tim BPN-nya pada waktu itu yang lebay. Bisa aja kan? Atau bisa juga misalnya medianya yang lebay untuk kemudian mengarahkan penggiringan tertentu. Itu harus kita lakukan namanya analisis konten, analisis isi. Bagaimana framing-framing pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, kalau benar, ya harus turun dong. Waktu itu pertanyaan gue simple sebenarnya. Kenapa nggak lapor Dewan Pers, Bos? Percuma waktu itu. Ini kita bicara waktu itu, tapi jadi flashback. Jadi ngapain maksud gue? Ya, nggak punya kekuatan lah pada saat itu. Kita dengan segala macam infrastruktur yang kita nggak punya. Nggak apa-apa. Gini, kalau gue sih gue selalu berpikir begini, hasil bagi gue itu bukan tugas gue, hasil itu tugas Tuhan. Gue nggak mau ngambil tugas Tuhan. Tapi yang menjadi tugas kita adalah proses. Seberapapun hasilnya, ketika itu dilaporkan ke Dewan Pers, itu akan menjadi sejarah bahwa BPN kala itu melaporkan media A misalnya, lalu kemudian yang dianggap pro ke sana, ya, dan itu menjadi sebuah catatan koreksi bagi jurnalisme di Indonesia. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngelapor kan gue nggak tahu nih siapa yang lebay, BPN yang lebay atau medianya. Who knows? Mungkin kalau nggak salah seingat gue udah ada laporan juga sih sebenarnya ke Dewan Pers, Bang. Tapi ya rekomendasinya seperti apa kita lihat. Penting lapor aja udah, nggak bakal dilayanin kan gitu. Enggak. Pada saat itu ya. Tapi kita jadi nggak usah. Enggak, itu kan demokrasi, Bos. Artinya begini, kalau ada sekarang ini kan jalur-jalurnya itu udah lengkap sebenarnya. Ya kalaupun ada penyempurnaannya kita bicara belakangan ya, tapi jalur lengkap. Ketika media yang dianggap tidak imbang, laporkan ke Dewan Pers. Jangan ke polisi dong, gue pernah laporin polisi soalnya. Bukan ke polisi, ke Dewan Pers. Kalau seandainya Dewan Pers mengatakan ini produk jurnalistik misalnya, dan sudah berimbang ya selesai. Tapi kalau Dewan Pers mengatakan bahwa ini produk jurnalistik yang tidak berimbang misalnya, nah itu ada proses selanjutnya, mediasi dan lain sebagainya. Oke, nanti akan dicari jalan tengahnya, apa hak jawab dan lain sebagainya. Itu yang harus kita dukung. Itulah mekanisme demokrasi. Dan kita beruntung, Bos. Di Indonesia itu adalah satu-satunya negara ya, yang jelas Amerika nggak punya, negara-negara Eropa nggak punya, yang punya undang-undang pers. Amerika nggak punya undang-undang pers yang begitu kuat untuk melindungi wartawan dan lain sebagainya. Meskipun menurut gue bisa lebih kuat lagi. Ya, misalnya ditambahkan satu klausul pasal bahwa kerja jurnalistik tidak bisa dipidana. Nah, ketika itu kemudian kerja jurnalistik ya, tapi ada kan orang sekarang yang sok-sokan nih, gue jurnalis nih, padahal bukan jurnalis dan bekerjanya juga tidak proses jurnalistik. Nah itu silakan. Tapi kalau dia sudah melakukan proses jurnalistik, jangan dipidana dong. Nah itu harusnya ada di klausul di di undang-undang pers. Itu yang belum ada. Bukannya udah ada ya? Ngadunya ke Dewan Pers kan, bukan ke pidana. Ada, tapi tidak menghilangkan hal yang lain.
harusnya ada penegasan. Memang ada, Kan ada akhirnya nggak sengketa. dipidana karena di Dewan Pers yang menghukum stasiunnya kan, bahkan bukan Pemimpin orangnya. redaksinya, Iya. pemimpin redaksinya yang kemudian harus tanggung jawab. Pemretnya ya. Betul. Ada sebutkan jika ada dispute sengketa dan sebagainya ke Sorry, Dewan pemimpin Pers. redaksi secara personal apa secara Jadi gini, lembaga? kalau seandainya ada sengketa dari produk jurnalisme dan memang pada waktu itu dianggap katakanlah melanggar hukum dan sebagainya. Misalnya si media ini melakukan pencemaran nama baik dan tidak melakukan proses jurnalistik dengan baik. Lalu kemudian dilakukan mediasi, intinya Dewan Pers mengatakan bahwa ini bukan produk jurnalistik. Maka Pemretnya yang bertanggung jawab atas produk jurnalistik itu yang bertanggung jawab, bukan wartawannya. secara personal? Secara personal. Oke. Jadi kalau seandainya dipenjara, yang dipenjara Pemretnya. Ya Oh, wartawannya bisa ada pidana. proses lagi. Oke, oke. Bisa. Kalau dikatakan oleh Dewan Pers itu bukan produk jurnalistik. Makanya hakimnya wartawan tuh Dewan Pers. Apakah ia merupakan produk jurnalistik? Tidak. Itulah makanya independen dan berimbang. Jadi nggak boleh nih misalnya gue menjelek-jelekan A tanpa kemudian gue memberikan kesempatan si A ini untuk memberikan pembelaannya dia. Bang, Nggak boleh dong. Lo fair coba bang, bisa sekarang media masih independen? Nggak ada hal yang sempurna di dunia ini. Tapi bisa nggak masih independen media? Kalau kita bicara 100% mungkin tidak. Oke. Tapi kalau kita bicara terus yang kita perjuangkan agar menuju ke 100% itu semangat harus dong. Tapi bahwa media dikatakan sama sekali tidak independen ya enggak juga dong. Enggak juga. Masyarakat kalau media nggak independen, misalnya angkanya terlalu di bawah, kayak lu kan viral waktu itu BPN memboikot gitu kan misalnya. Yang dianggap oleh point of view-nya BPN ya. Tapi point of view media yang tersebut misalnya kan mungkin dia punya point of view yang berbeda, kita nggak tahu. Kita bicara sekarang begini, apakah ada media yang independen? Bukan bicara soal independen atau tidak. Bukan ada maksud gue, bisa atau tidak? Harus bisa, dan itu yang harus kita perjuangkan. Harus bisa, berarti Harus bisa dan harus kita perjuangkan. berarti belum bisa. Seberapapun banyaknya kepentingan, karena banyak kepentingan kan. Tadi gue bilang tadi, mediating the message tadi. Kepentingan owner, kepentingan pemret, kepentingan redaktur, kepentingan produser, banyak. Jadi nggak mungkin bisa berarti kan? 100% sempurna tidak. Apakah sekarang manusia bisa sempurna? Pertanyaannya Minimal kan itu. tanpa kepentingan secara politik, minimal ada kepentingan misalnya pacar ini produser ada berkaitan sama itu. Bisa jadi loh itu. Ya kecil ya maksud gua. Bisa jadi loh itu. Tandanya kan berarti udah nggak bisa independen. Kan ada. Apalagi terlalu besar media itu. Oke, oleh karena itu kerja wartawan adalah kerja tim yang satu sama lain saling mengingatkan. Kalau seandainya bisa jadi dia bisa main cantik misalnya. Tadi misalnya pacarnya punya kepentingan apa misalnya, lalu kemudian dia mengabsorb kepentingan itu, tapi kemudian inline dengan apa namanya? Garis besar kepentingannya, garis stabilonya. Iya, yang sesuai dengan jurnalistiknya bisa aja. Iya. Tapi narasumbernya narasumber yang bapaknya si pacar misalnya gitu. Kan bisa aja. Iya, Bisa iya. aja kan? Iya. Tapi kebetulan bapaknya si pacar punya kapabilitas. Mungkin nilainya nggak 10 tapi 8 kan boleh aja gitu. Iya. Itu kan kepentingan juga. Iya. Sekarang ini kan bukan banyak, nggak banyak tokoh-tokoh presenter yang sekelas lo maksud gue bang ya. Enggak lah. Salah satunya lo di situ. Bang, apa yang lo rasakan selama lo berproses menjadi seorang Aiman Wicaksono yang tadinya awalnya di studio doang, gitu kan? Nggak tahu deh, mungkin koreksi gue kalau salah. Tadinya Gue dari 2013 gue ini sih Aiman dan ke luar. ya, yang gue tahu lo dikenalnya di studio waktu itu. Dan di studio juga kan gue hybrid. Ya. Nah. Sekarang akhirnya lo main sini sampai akhirnya lo sekarang mendapatkan tawaran jabatan yang jauh lebih tinggi dan mengkonsep berarti kan. Iya. Bukan hanya sekedar lo menyajikan kepada publik, tapi lo membuat konsep yang lebih kuat. Suka dukanya apa bang? Dan manfaat yang lo dapat selama ini lo berproses di dunia media ini? Gue banyak tahu apa yang orang lain nggak tahu. Dan tidak semua informasi yang gue dapatkan bisa gue sampaikan ke publik. Dan itu bisa menjadi bagian gue untuk pelajaran kepada publik yang satu waktu gue akan keluarkan gitu kan. Dalam artian apa misalnya? Ketika orang, information is power ya. Kita setuju itu semua. Nggak semua informasi itu bisa kita keluarkan, tapi bisa kita jadikan sebagai background kita. Ketika kita menemui kasus baru misalnya, kita nggak dari nol tuh. Yep. Kita udah bisa baca, oh ini petanya ke sini, ini petanya ke sini, petanya ke sini. Itulah angle-nya akan lebih tajam. Karena kita udah pegang petanya nih. Kayak lu di politik. Layaknya penyidik juga sebenarnya ya, di polisi. Penyidik di Mabes Polri harusnya ya, Iya, karena layaknya seperti itu dong. lebih luas. Background luas ya. Iya.
ya nggak seperti penyidik juga, mungkin seperti politisi juga yang tahu peta-petanya kan. Ketika gue tahu orang ini arahnya ke sana, gue tahu preferensinya pasti ke sini, ke sini, ke sini. Yang ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kan gitu. Jadi itulah yang kemudian terjadi. Kita bisa lebih tajam, bisa lebih pas, bisa kalau chef masakannya pas, nggak terlalu gurih, nggak terlalu manis, tapi pas. Lu pernah kan makan yang ini nggak terlalu spicy, tapi kok enak banget gitu. Nah itu. Oke. Manfaatnya secara real, secara nyata di diri lu sendiri? Gue bisa menceritakan ke keluarga gue, lingkungan gue, bahkan ke mahasiswa-mahasiswa ketika gue diundang. Itu hal-hal yang memang diskusi-diskusi yang mereka nggak akan pernah dapatkan. Dan itu nggak akan bisa dapatkan kecuali kita melakukan riset data, riset fakta, dan penajaman logika. Proses itu membuat logika lo menjadi lebih tajam akhirnya? Lebih komprehensif. Lebih komprehensif. Untuk lo bisa menentukan dan memutuskan akhirnya di dunia yang berbeda sekalipun? Yes. Karena lo sudah diasah misalnya di sini. Yes. Di dunia sekalipun, di dunia lain pun lo jadi lebih... Ada banyak rahasia-rahasia negeri ini yang kita tahu dan kita tidak bisa keluarkan. Ya kan? Contoh misalnya pada waktu kerusuhan Bawaslu menjelang pengumuman waktu itu ya. Itu kan ada banyak misteri-misteri yang sampai sekarang nggak terungkap. Dan gue sampai tuh ke Cibinong dan lain sebagainya. Dan gue pegang data semuanya, meskipun tidak semuanya bisa gue sampaikan. Kenapa? Bukan karena nggak berani, bukan. Karena belum valid datanya, meskipun gue udah punya petanya. Tapi banyak media yang menyampaikan data yang belum nggak valid pun disampaikan. Ya, itu akan apa dihukum oleh karena publik. lo tidak bisa independen di situ waktu itu? Itu bukan. Gue nggak mau mengeluarkan data yang belum valid. Karena ketika itu salah, maka akan fatal. Ketika itu benar nggak ada masalah, tapi ketika itu salah, fatal. Bukan soal fatal bagi orangnya saja, tapi fatal bukan hanya kita menzalimi si orang tersebut, tapi juga fatal kita ini punya tanggung jawab moral terhadap publik ini karena kita telah melakukan kebohongan. Karena menurut lo dampak yang kalau lo keluarkan ini akan terjadi lebih parah atau seperti apa? Betul. Itu dari pertimbangan nurani juga akhirnya kan? Nurani. Nah, kalau di sisi lain, ada nggak yang mencoba misalnya, dukanya tadi Bang? Seperti apa yang duka yang lo hadapkan? Akhirnya misalnya mencoba untuk menekan lo secara personal, keluarga lo, atau menekan lo secara karir dan lain-lain, atau mungkin menyuap lo? Karena mungkin gue banyak speak out ya, banyak apa namanya, gue speak up lah gitu ya, banyak ngomong, mungkin nggak ada ya seperti itu yang secara frontal, tapi biasanya mereka melakukan apa namanya, ya baik-baik lah, ngajak ngobrol dan sebagainya. Baik-baik dengan tekanan tak terduga gitu? Nggak pernah ada yang, pernah waktu itu ada surat kaleng, udah lama nih 2015, kasus KPK Cicak Buaya 2 kalau nggak salah waktu itu. Jadi gue wawancara. Iya. Jadi gue wawancara di Pangkalan Banteng, Kalimantan Tengah. Itu wawancara tuh itu ke situnya tuh sekitar 2 jam dari Pangkalan Bun, lalu daerah transmigrasi yang berbukit-bukit, kebun sawit dan lain sebagainya. Nah, gue wawancara tuh sama dia. Terus dia punya foto gue pas di wawancara itu, yang which is itu adalah bukit-bukit. Ya. Lalu dibilang bahwa Mas Aiman, itu email tapi email kaleng dari angka-angka gitu, C apa sendernya. Mas Aiman, apa yang Mas Aiman wawancara itu tidak benar, narasumbernya itu tidak benar, bla 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 gitu lah ya. Tapi di bawahnya ada foto gue di lokasi itu. Jadi seolah-olah dia mau mengatakan bahwa gue tahu dimanapun, I know where you are and wherever. Itu tekanan tanpa tekanan, kan seakan-akan tanpa tekanan. Tapi kan itu tekanan. Betul. Iya. Itu isinya halus banget bahasanya. Oke. Nggak ada ancaman dan sebagainya. Iya, tapi ibaratnya ada sama kan fotonya. kayak, Bang, minum lah Bang. Tapi di belakang ini orang beceng semua kan gitu. Lo nggak minum, gue ditembak. Atau kan, tapi kan gue baik-baik, misalnya gitu ya Bang ya. Mungkin gitu ya. Itu kan tekanan seakan-akan tanpa tekanan gitu loh Bang. Iya. Ngeri. Itu lo rasakan Bang? Ada ya gitu ya? Ya pernah, itu pernah terjadi. Tapi seingat gue sih cuma itu aja sih. Oke. Dan hal yang kayak gitu kan nggak juga lo anggap mungkin perlu untuk lo sampaikan di publik, jadi akhirnya Enggak. Tapi gue sampaikan itu biasanya ke redaksi. Supaya orang mungkin akan lebih berhitung di saat ada seseorang seperti Aiman yang akhirnya
ya speak up tadi, rajin speak up gitu kan. Berhitung, ini kalau gue ngomong begini bahaya nggak? Kan jadi begitu kan? Misal kalau gue suap ini, ntar tiba-tiba kalau nggak dapat background yang pasti, wah repot nih. Jadi kan harus tahu nih simpulnya Aiman di mana, ini di mana, ini di mana gitu kan? Iya mungkin ya. Gue juga nggak nyangka juga ya, kayak misalnya gue resign dari Kompas TV bisa trending, terus kemudian jadi pembicaraan. Kan nggak ada yang nyangka juga gitu kan? Iya. Ya mungkin mereka akan berpikir sejauh itu ya. Tapi bukan berarti kemudian itu sebuah pencapaian, bukan. Iya. Justru itu harusnya menjadikan semangat kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi, memberikan manfaat yang lebih banyak bagi publik. Iya. Jadi lu pragmatis aja lah ya, dapat Iya, jabatan iya. baru gitu ya. Karena kalau lo mau ditekan sebenarnya bisa ditekan dari dulu kan. Iya. Kan banyak hal-hal yang Iya. lo ekstrim bener Dan juga. ini gede banget loh bos, gede banget. Narkoba, judi online, koruptor, itu kan Ya dari dulu jaringan kan besar. lu udah main begitu-gituan yang ekstrim-ekstrim. Pinggir jurang udah lu mainin gitu loh bang. Bahkan jauh. Karena lu berdiri di tengah undang-undang jurnalistik, undang-undang Dewan Pers apa? Iya, undang-undang pers. Undang-undang pers kan akhirnya. Nah, kalau bicara produk Aiman secara personal. Ini sudah menjadi brand lo sendiri. Nama Aiman ya brand lo sekarang udah. Iya, nggak bisa dipakai yang lain karena nama gue. Karena nama lo gitu kan. Jurnalis namanya Aiman Iya, juga. atau jangan ada yang mengklaim nggak di Jan Haki. Aiman, repot lo. Lo ganti Nggak nama ntar bang. Nah, Nggak apa-apa. bang, kenapa lo nggak ngebuat sebuah Channel YouTube? intensitas bisnis sendiri? Misalnya channel YouTube. Misalnya channel YouTube atau dan segala macam platform yang Namanya lain. Macan apa dong? Macan Idealis. Nggak, kalau gue apa? Macan apa? Oh iya. Macan juga boleh. Boleh, Macan Independen. Yang jelas bukan Macan Asia dong. Bukan Macan Asia. Jangan. Macan Asia biar Pak Harto aja. Macan Idealis boleh juga ya. Kita pakai Macan. Iya. Bukan Mama Cantik kan? Oh, bukan. Nggak apa-apa kalau istri sendiri. Oke. Gimana Bang? Bang Aiman. Bisa juga bercanda. Lo kan udah punya tuh Bang, brand lo gitu kan. Dan orang udah yang ngejar, ya sorry ya, sorry ya, sorry buat Kompas TV, orang ngejarnya kan sekarang ke Aimannya gitu loh. Oh Gitu di mana ya? ada Aiman, intinya lo punya kekuatan sendiri lah, walaupun lo di backup oleh Kompas TV. Aiman kesini mungkin lo Sebelumnya dikejar ke gitu sana ya. gitu kan. Gimana lo nggak kalau lo bicara pragmatis kenapa nggak ke situ aja? Kita collapse nanti. Oke. Ini loh, 1 juta subscribers, gila loh. Iya. Macan Idealis Iya. for passing 1 million subscribers. Iya. Gila banget loh. Tanpa alat yang canggih ya. Berapa miliar per bulan? Lo nggak gue nanya, Ini sekarang repot nih kayak gantian gini nih. dong. Iya. Berapa miliar per bulan? Ya kecil lah Bang. Nggak segede ya Aiman lah. Waduh, bisa Aiman aja. kan dapat 2. Dia main juga digaji juga gitu kan. Bang, Tapi lebat. gini Bang, maksud gue gini loh Bang. Lo akhirnya kenapa nggak lo bikin sendiri? Lo udah nguasain segalanya, gitu maksud gue Bang. Di dunia jurnalistik lo udah berproses panjang. Gitu ya. Belum Ide yang berani? bagus. Belum berani atau gimana? Kita akan pikirkan nanti. Oke. Belum berani karena tekanannya atau belum berani Oh, enggak karena Enggak, kalau mungkin tekanan sih enggak. bisnisnya atau tapi kan gua yakin lu sudah menguasai A sampai Z. Di dunia gini-ginian ini kecil buat lu, yakin gua. Oh, enggak lah. Yakin gua. Belum tentu gue bisa Gimana buat cara lu sebesar mengkonsep Macan Idealis ini semuanya? Yakin gua, lu ini nggak sulit buat lu. gitu ya. Iya. Tapi kata lu uangnya yang biasa aja, jadi gue mikir-mikir nih. Oh gitu ya. 1 juta subscribernya biasa aja, jadi gue mikir nggak jadi ya. Logikanya. Logikanya. Lu nggak berhasil untuk menarik gue, padahal lu udah gede banget 1 juta tuh. Iya. Nggak, logikanya Bang. Logikanya kan gini. Program Aiman di YouTube pun besar tuh. Lu tahu untungnya berapa sih tuh? Kan Berapa? gampang kita lihat di social blade aja udah kelihatan lah ya. Minimal udah ada minimalnya gitu kan. MM-an ya? Ya ratusan juta minimal lah Bang ya. Oh, total MM-an Hah? lah. MM-an. Iya, miliar-miliaran lah gitu kan. Iya. Tapi kan bukan buat gua. Ya makanya lu bisa bikin sendiri sebenarnya. Oh iya, betul. Kan logis aja, kan simple. Datanya ada, faktanya ada. Lo analisa kan tadi Bang. Iya. Bahkan program Aiman juga besar sekali. Iya. Yang gua dengar ya. Bisa jadi itu semacam kayak program YouTube investigasi sendiri lo Aiman ya, di podcast ada Deddy Kobuzer lah, dia udah dewanya lah di situ kan. Mungkin lo bisa bermain sendiri di wilayah itu gitu. Betul. Tapi Aiman ternyata kurang cukup berani nyalinya, Pak. Gua pikir seselon itu. Ini kan bisa aja karena ada backingannya Kompas TV, kan media-media besar punya. Jadi nanti lu Macan Idealis, gua kucing idealis. Kucing idealis. Iya. Menarik ya, Bang. Gua di tempat yang sekarang ini dan akhirnya lo pindah ke tempat yang baru.
Why? Cuma sekedar masalah jabatan? Tanggung jawab, value, dan tantangan. Tantangan. Iya. Karena bagi gue kan ini milestone yang baru, dan seorang jurnalis itu dia boleh jadi jurnalis hebat, tapi belum tentu dia jadi pemimpin redaksi, kan begitu. Nggak semua jurnalis hebat bisa jadi pemimpin redaksi. Setidaknya gue merasakan bahwa milestone itu pernah singgah dalam jiwa gue, dalam diri gue, dan itulah yang kemudian menjadi sebuah motivasi baru, challenge baru, value baru, nilai baru ya. Itu yang kemudian menantang. Banyak akhirnya jurnalis-jurnalis itu yang berujung karirnya ke politik. Boleh aja, kenapa enggak? Kan mereka punya, kan tadi gue bilang ya, politik itu mulia. Politik itu mulia, politik itu cara untuk mencapai hal-hal normatif tertentu. lah. Ya, Lu gimana lu? Kalau gue pribadi, gue kayaknya sih walaupun S2 gue politik ya, tapi kayaknya gue belum bakat ya di politik. Meskipun gue tahu teori-teorinya, bagaimana voting behavior, bagaimana cara perilaku memilih. Sorry nih Bang, tanpa melemahkan orang-orang yang lulusan di politik, emang tokoh besar di politik siapa ya yang jadi presiden? Kan orang dari praktisi yang di politik banyak. Yang jurusan politik? Oh, presiden? Jurusan FISIP misalnya gitu ya? Yang jadi presiden? Nggak ada sih, banyak kan presiden. anak eksak, Bang? Presiden. Oh, iya ya? Banyak anak eksak. Ya, gue eksaknya politik kan? Dapat dua. Dapat dua. Jadi jangan-jangan nih, Bang Aiman nih, aduh. Eksak semua ya, teknik semua ya? Iya, eksak semua kan? Iya. Militer eksak dong? Militer eksak ya? IPA kan dia masih iya, militer gitu kan? Iya, oke. Ya, Pak Jokowi eksak. Ya kan? Bu Mega kan bukan? Bu Mega bukan. Nah, Gus Dur bukan eksak. Gus Dur bukan ya? Bukan dong, kan ulama. Oke. Iya. Pak Harto, Bung Karno eksak. Iya. Pak Habibie eksak. SBY eksak. Iya. Jokowi eksak. Iya. Ya yang lainnya Ya nanti macan idealis lah. Bung Bung Fasko, orang Ruseimi. Padang Bang, orang Padang susah Bang. Enggak lah. Gak mungkin lah kita jadi presiden. Itu kan Bang. stigma yang dibuat. Ini gara-gara aktivis Apalagi- 98 juga nih. Bikin demokrasi jadi one man one vote. Susah jadinya orang suku lain buat jadi presiden. Berarti gue bisa dong, Wicaksono kan? Bisa. Lu udah punya modal. 70% kira-kira rakyat Indonesia tuh bersuku bangsa Jawa. Jadi lu harus jual lu orang Jawa gitu loh, Bang. Jawa, Kalau gua mau pura-pura Jawa orang nggak percaya. Lu orang Padang lu nggak bisa lu ngaku. Walaupun nama gue bukan Jawa ya. Enggak. Lu kan Abang Manado. Manado. Abang Manado ya? Abang Manado. Oke, Bang Iman, ini thank you banget Bang. Mungkin bisa nggak lu kasih sedikit lagi terakhir Bang? Mungkin apa ya, yang lu nggak bisa sampaikan di publik. Dari perjalanan yang lu udah dapetin. Kan nggak bisa disampaikan, nggak boleh disampaikan dong. Oh gitu ya? Nggak bisa disampaikan, nggak boleh disampaikan. Emang kita susah juga ngulik-ngulik orang yang udah jagonya ngulik aja. Dia udah tahu celahnya di sini nggak bisa, sini nggak bisa gitu Bang. Gini, kenapa kemudian itu tidak bisa disampaikan ke publik? Karena ada hal-hal, satu misalnya belum valid. Ya. Yang kedua, ingin menjaga hubungan. Ya. Ya kan kita pasti punya pertemanan dan sebagainya. Yang ketiga, kita tidak mau membuat sesuatu hal yang kacau tanpa ada penyeimbangnya. Jadi gini loh, misalnya kalau seandainya gue menyampaikan sesuatu data nih, tapi nggak ada orang yang nggak berimbang, jadi orang itu nggak ada, gue nggak fair dong, gitu kan. Nah 3 hal itu bisa terjadi kan. Jadi apa yang belum disampaikan ke publik, kita matiin kamera, baru gue ngobrol sama lu. Oke, buat background tambahan. Satu lagi Bang, gue challenge lo Bang. Kalau disuruh pilih Bang, pilih ke stasiun mana? Metro, TV One, atau RCTI? Kan gue sekarang di RCTI ya, RCTI pasti gue pilih. Ini siapa yang bikin pertanyaannya? MNC lah, MNC ya. Oke, iNews MNC juga ya. ada, iNews juga. Iya. Nah, Bang, bicara beberapa jurnalis yang hebat, kayak misalnya Desi Anwar, Ira Kusno, Dana Iswara, Helmi Johannes, lu pilih yang mana? Semuanya teman-teman mana baru ketemu. Ada fotonya tuh. Ilmu. Jadi lu nggak bisa milih? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Gue ambil kelebihannya, gue buang kekurangannya. Lu juga gue jangan pikir nih, gue ambil 1 jam nih sama lu, 1 jam lebih. Gue ambil kelebihan lu. Oh ternyata Fasko nih begini. Gue ambil kelebihan lu, kekurangan lu, ya gue singkirin. Banyakan kurangnya ya? Enggak lah. Tapi itulah bagi gue, nih, gue mau nyebutin nih. Kapanpun adalah waktu belajar. Dimanapun adalah sekolah. Dan siapapun adalah guru. Oke, sip. Thank you banget Bang Aiman. Semoga apa yang lu udah sampaikan hari ini
dapat berikan manfaat buat khususnya mungkin jurnalis-jurnalis muda yang lain, politisi-politisi muda yang lain, dan semuanya lah Mau pokoknya. si politisi sih. Iya, kan gue politisi bang. Oh iya. Oh, lu Atau maksudnya. calon politisi. Aduh. Masuknya ke MNC, Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.